Oke, untuk skripsi ini ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Yang pertama ini harus diperbaiki ya, mungkin ini kesalahan dari pengetikan. Ya, ini juga. Nah, selanjutnya ini dihapus saja nih dalam masa pengelolaan sumber daya alam karena ini argumennya tidak ada kaitannya dengan model atau judul penelitian. Nah, lalu ini kegiatan ekonomi yang dimaksud ini kata-katanya diganti ya. Dimaksudnya dihapus saja. Kegiatan ekonomi dapat dibagi menjadi dua gitu. Nah, karena ada kegiatan basis, non basis, lalu ini mungkin error di aplikasi atau gimana, perbaiki juga untuk footnote-nya. Untuk bab 1 definisi masalahnya belum 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 sepenuhnya yakin kelemahan ekonomi. Nggak ada kelemahan ekonomi, itu nggak ada ya. Dihapus saja kelemahan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pendapatan ya, bukan kesejahteraan. Ini harusnya pendapatan petani. Nah, gitu. Pertumbuhan ekonomi masyarakat belum sepenuhnya yakin bahwa kelapa dalam merupakan proyeksi pertumbuhan ekonomi. Ini dihapus saja. Bahwa kelapa dalam dapat meningkatkan gitu ya, dapat meningkatkan kesejahteraan. Pengolahan kelapa sehingga dapat mendapatkan pendapatan yang masih tersapu dari kelapa dan sebagai sumber penghasilan masyarakat. Jadi perlu dibatasi di sini. Pada penelitian Anda ini adalah Anda harus membatasi penelitian pada satu jenis komoditi ini ya, komoditi kelapa dalam ini, dan juga perannya terhadap pendapatan petani. Nah, kalau kita bicara soal kesejahteraan itu variabelnya ada banyak, lebih baik pendapatan aja. Jadi nanti kalau dari pendapatan kita bisa melihat apakah masalah masalah yang timbul dari petani ini sehingga mereka ini selama ini mempunyai komoditi, tetapi kenapa tidak dapat meningkatkan pendapatan para petani. Nah, itu batasan masalahnya. Itu ya, batasan masalah perlu diperbaiki nanti seperti yang saya katakan tadi. Lalu identifikasi pertumbuhan ekonomi petani, potensi, bagaimana potensi ini tahun yang akan datang ya, sebagai komoditi unggulan. Ini nggak usah nih komodikan. Untuk mengetahui potensi daya saing kompetitif, untuk mengetahui proyeksi. Nah, nanti tujuan penelitiannya itu ganti ya, untuk mengetahui bagaimana tingkat potensi yang dimiliki dari komoditi ini terhadap peningkatan pendapatan di masyarakat di Tanjung Jabung Timur. Produk turunannya tidak usah disebutkan, tapi nanti di pembahasan kan terdapat. Oke, kalau sudah, selanjutnya teori pertumbuhan ekonomi. Teori jalur cepat sinergikan ini apa ya? Penelitian pertumbuhan ekonomi klasik. Ini nggak jelas nih, C ini nyambung dari mana? B-nya nggak ada. Oh, ini B-nya, teori pertumbuhan ekonomi klasik. Ini ngambil dari buku mana nih? Teori pertumbuhan jalur cepat sinergikan. Itu bukan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, teori pembangunan ekonomi.
Mana kelapanya? Ekonomi pertanian. Nah, kelapanya mana? Harus tambahin ya. Kamu kan bicara soal komoditi daerah jadi harus ditambahkan di sini tentang komoditi daerah. Kelapa itu apa? Lalu setelah itu ekonomi daerah itu apa? Pendapatan petani itu apa? Petani itu siapa? Nah, itu harus ada teori dulu ya tentang petani, tentang kelapa, telang, lalu uh, tentang komoditi daerah, lalu tentang pendapatan regional, lalu tentang pertumbuhan petani, tentang pendapatan petani itu. Nah, itu untuk bab 2 harus ditambahkan itu ya. Ini cuman teori-teorinya Lindar buku ini banyak yang nggak penting sih. Yang kamu ambil tuh yang ini aja, yang penting-penting aja kayak teori tentang pertumbuhan wilayah, lalu juga komoditas daerah dan komoditas khususnya komoditas kamu ini kelapa dalam ini kayak gitu. Lalu juga tentang petani, teori-teori kayak keunggulan komparat kayak teori sentral, lalu location quotient. Ini nggak apa-apa sih location, teori ekonomi basis, tapi jangan terlalu banyak ya, maksudnya ambil aja yang penting-penting aja. Ini memang kamu membahas ini, kalau nggak bahas ini nggak usah pakai metode location quotient. Kalau misalkan mau pakai ini ya tulis, tapi kalau nggak mau ini ya nggak usah tulis, ngapain gitu. Jadi mending teori tadi aja yang penting. Lalu untuk studi relevan ini metode penelitian analisis. Setelah itu judul strategi dan program peningkatan daya saing industri unggulan. Hasil penelitiannya belum ada ya. Tambahkan hasil penelitiannya. Kalau kayak gini hasil penelitian ini alat analisis nih ganti metode ya, metode. Nah, lalu di sini ditambahkan hasil penelitian di sini setelah samping judul. Jangan cuma judulnya doang. Oke. Quotient operasional variabel, kayaknya definisi operasional variabel nggak usah kalau penelitian kualitatif ya. Data yang guna data sekunder, data yang kumpulkan lembaga pengumpul data. Metode nah ini pastikan dulu datanya ada apa enggak, laju pertumbuhan sektor pertanian kan berarti habis itu laju pertumbuhan sektor. Kata-kata laju pertumbuhan sektor itu bagaimana? Bab 3 ini dijelasin yang mau pakai kualitatif apa kuantitatif. Kalau pakai metode kualitatif maka dijelaskan ya metodenya mana, nggak ada. Harus ngikutin dari buku panduan. Harus sesuaikan dengan panduan skripsi ya. Kalau skripsinya kualitatif, kalau LG berarti kualitatif ya. Masuknya kayaknya kualitatif. Jadi harus diisi sesuai dengan bentuk proposal. Ya, proposalnya yang kuantitatif. Nah, ini kualitatif. Ini sumber data, metode analisis data. Waktu penelitian, metode dan jenis penelitian mana, itu lokasi dan objek penelitian, ikutin ini aja, jangan buat yang beda-beda. Jenis dan sumber data, oke, populasi, pengumpulan data,
lagi metode analisis data. Oke, ini udah tinggal dirapikan lagi kalau yang mau pakai analisis ini. Itu aja, sisanya nanti kamu wajib untuk nambahkan di bab 2 ya. Untuk di bab 2 tambahkanlah salah satu teori ekonomi Islam. Tentang teori ekonomi Islam itu wajib ditambahkan. Misalnya berdasarkan teori ayat, hadis, atau yang lainnya.